Gak cukup di sini. Nah, kali ini kita akan bahas satu karakter yang sudah lama sekali nih tidak ada beri highlight, yang sejak menurut saya mungkin terakhir ketika di arc Dressrosa, yaitu dari satu tembakan epic yang definisi mengubah dunia, dan tentu saja itu dilakukan oleh God Usopp. Yang bisakah kalian bayangkan jika Usopp akan menjadi salah satu karakter terpenting di cerita ini, menjadi kenyataan dari sebuah ramalan atau kebohongan belaka. Dia pun nantinya akan memiliki haus Konohaki dan mengalahkan seorang top fighter di serial ini. Yang apakah itu memungkinkan? Mari kita bahas itu semua. Karena jika diambil dari tema di Whole Cake Island, yang itu adalah tema untuk Sanji, di mana Wano Kuni adalah tema untuk Zoro, dan Egghead mungkin tema untuk Franky. Yang nextnya sudah dihindarkan jika kita akan pergi ke Pulau Elbaf, yang tentu saja temanya untuk our god kita, yaitu Usopp. Dimana apakah ini akan menjadi satu arc seorang pengecut yang selalu insecure terhadap dirinya dari desa Shiruk di East Blue, lalu akhirnya akan menjadi seorang pahlawan pejuang paling berani di lautan yang tidak terbatas di dunia One Piece ini. Nah, yuk di sini mari kita bahas beberapa kemungkinannya. Jadi pastikan sebelum lanjut video ini kalian bisa langsung subscribe dan nyalakan bel notifikasinya, serta tonton juga video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Pertama, kita akan bahas dulu nih karakter Usopp, di mana nama Usopp sendiri diambil dari kombinasi beberapa orang seperti Aesop, di mana dia adalah seorang storyteller terkenal di sejarah Yunani, dan Usopp sendiri dalam bahasa Jepang yang berarti sebagai sebuah kebohongan. Maka jika kita gabungkan, Usopp ini berarti seorang pembohong yang luar biasa, atau mungkin bisa kita sebut Usopp sebagai the great liar, atau seorang yang sangat hebat dalam menyampaikan kebohongannya. Yang menurut saya ini adalah salah satu alasan kenapa dia tetap konsisten dalam penserisan yang dibuat oleh Oda Sensei. Di atas itu semua, Usopp ini yang paling normal dalam tanda kutip dibandingkan monster-monster yang ada di kru topi jerami. Lagi-lagi agar kita sebagai pembaca tetap relate dengan semua event yang disediakan di serial One Piece tersebut. Dimana di awal pertemuan kita dengan Usopp, yaitu di desa Shiruk, dari situ saja kita sudah tahu kalau ini orang adalah orang yang sangat-sangat haus akan atensi. Dia caper dan ingin dunia untuk mengakui keberadaannya, atau dalam kata lain dia ingin eksis lah. Itu adalah hal yang sangat normal, apalagi terjadi di dunia sekarang, di mana semua hal ditampilkan, dipamerkan di sosial media. Yang sebenarnya untuk sosial media sendiri ini bukankah akan sangat jauh antara yang ditampilkan dan dengan faktanya. Yang itu pula lah yang Usopp perlihatkan kepada kita, dan kenapa dia sangat-sangat relate sekali dengan dunia kita juga. Dia pula berbohong kepada penduduk desa, lagi-lagi itu semua hanya agar orang memperhatikan dirinya, yang sebenarnya dia adalah seorang yang sangat kesepian. Sampai pada satu titik terdapat alasan kuat nih, atau hal yang melatar belakangi kenapa sih Usopp terus-terusan berbohong, yang pada case itu tentang kedatangan bajak laut yang selalu dia teriak-teriakan, karena ternyata dia ditinggal meninggal oleh ibunya, yang suaminya atau ayahnya yaitu Yasop pergi ke laut untuk menjadi seorang bajak laut. Yang dari situ Usopp merasa denial dan terus-terusan merasa nih kalau ayahnya akan datang. Yang dari kecil itulah dia menjadi seorang yatim piatu. Ya benar, Yasop memang tidak terlihat seperti orang jahat, tetapi bukankah tetap saja dia meninggalkan anaknya yang masih kecil bisa disebut sebagai dia ini bukan ayah yang baik. Di mana di case ini sebenarnya Usopp memiliki dua pilihan. Pertama, untuk membenci ayahnya karena meninggalkannya, yang bahkan membuat ibunya sampai meninggal. Dan yang kedua, dia akan membangga-banggakan ayahnya karena dia menjadi seorang bajak laut yang honorable atau dapat dihormati. Nah, hal inilah yang ternyata membuatnya menjadi pribadi yang insecure. Dia pula terus-terusan berbohong dengan berkata dirinya seorang yang hebat, yang kuat, punya banyak petualangan-petualangan hebat, lagi-lagi untuk menirukan ayahnya. Karena dia merasa dia tidak akan bisa menjadi sesuatu seperti itu di masa depan, dan dia pula menjadi seseorang yang tidak berguna karena selalu kabur dan berbagai hal sebagainya. Lagi-lagi ini adalah hal buruk yang ada di pribadi Usopp, yang bahkan awalnya dari time skip, tetapi sampai time skip pun kita masih mendapatkan hal ini dari satu karakter kita. Namun di sisi baiknya, kebohongan-kebohongan yang dia ciptakan itu ternyata memiliki dampak yang secara langsung terasa oleh sahabatnya, yaitu Kaya, karena dengan
dengan mendengar cerita-cerita tadi, dia merasa lebih sehat dan bersemangat dalam menjalankan hidupnya. Ya benar, inilah Usopp sang storyteller yang menjadi core dari kisahnya, dan alasan juga kenapa dia selalu menjadi sosok utama dalam pesta yang akan mengisahkan sesuatu yang nantinya dipuja oleh orang-orang. Dimana dalam pertarungannya di Arlong Park melawan Chu, dia akhirnya bertekad dan berhasil menemukan impiannya, yaitu untuk menjadi pejuang pemberani di lautan. Dimana kalau kalian sadar, dibandingkan semua impian kru yang lain, dialah yang paling ngawang nih, atau bisa disebut sebagai intangible, yang sangat berbeda dengan Luffy, dimana dia ingin menjadi raja bajak laut, Zoro ingin menjadi pendekar terhebat, dan Sanji ingin menemukan All Blue. Untuk Usopp ini sangat mengawang sekali, karena dia hanya ingin menjadi brave warrior of the sea, atau seseorang yang paling berani di lautan ini. Ya walau begitu, saya pula cukup yakin Usopp ini memang dari awal sudah seseorang yang sangat pemberani, dimana sisi pengecutnya itu Usopp muncul karena keegoisannya, karena keinsecureannya yang dalam tanda kutip mungkin itu adalah salah satu kebohongannya. Karena seperti yang kita tahu ya, konsep kebohongan dari Usopp yang menjadi kenyataan itu sudah banyak sekali kita lihat di serial ini, yang nggak perlu kita ulang satu persatu lah, karena sudah sering sekali itu kita bahas. Walau yang awalnya dia terlihat sangat penakut, tapi bukankah pada akhirnya dia memutuskan untuk tinggal, untuk tetap bertarung dan melakukan hal yang benar. Dia pula selalu berulang melakukan hal ini di tiap-tiap pertarungannya. Dimana di Arlong Park yang awalnya dia kabur, sampai akhirnya dia pun yakin dan berhasil mengalahkan Chu. Lalu juga momen epic yang ada di Alabasta, momen di Dressrosa, yang bukankah itu semua adalah sesuai dengan impiannya untuk menjadi pejuang yang pemberani. Karena ya balik lagi, keberanian itu datang dari melawan atau menguasai rasa takut yang kita miliki. Ya contohlah dua paralel menarik yang ada di Alabasta, di mana tadi dia rela mengorbankan nyawanya demi kesetiaan terhadap kaptennya yaitu Luffy. Tetapi di satu sisi, beberapa saat kemudian Usopp malah berada di momen paling bawah dari dirinya, yaitu dia harus melawan kaptennya Luffy dan meninggalkan nakama-nakamanya. Karena mereka meninggalkan satu nakamanya, yaitu Going Merry, yang Usopp sendirilah satu-satunya orang yang melihat inkarnasi atau manifestasi dari Merry tersebut, yang orang-orang sebut sebagai Kelabau Termen. Dan dalam pertengkaran itu, dia masih memiliki penyakit insecure dan tahu satu percakapan menarik yang udah tampilkan di sana saat bergelut dengan Luffy. Di situ Luffy bilang kalau kau bukanlah tukang kayu, Usopp, yang lagi-lagi kalau kalian sadar, Usopp ini karakter kedua seperti Zoro yang memiliki role tidak jelas di bajak laut topi jerami. Dimana Nami adalah navigator, Robin arkeolog, Jinbei seorang pengemudi, Sanji seorang koki, dimana lagi-lagi semuanya sangat jelas, kecuali Zoro selaku chairmate Luffy, tidak ada peran jelas yang dia miliki karena dia cuma menjadi petarung saja. Makanya impian dari Zoro pun ada hubungan dengan kekuatan, yaitu menjadi pendekar terhebat, dimana ternyata Usopp pula sama, karena bukankah tidak ada peran sebagai sniper? Karena balik lagi, yang namanya sniper ini, lagi-lagi dia ini sebagai petarung yang sama aja lah dengan Zoro, dimana Zoro pakai pedang dan Usopp jarak jauh saja. Yang bahkan Luffy sendiri tidak menyebut peran Usopp sebagai seorang sniper kan? Nah, sampai pada akhirnya di Enies Lobby, Usopp bisa menjadi seseorang yang dia inginkan, yaitu the real penembak ulung atau sniper yang belum pernah kita lihat nih se-epic sebelum-sebelumnya, kecuali di arc ini. Dia menembak pemerintah dunia dan angkatan laut dari jarak yang sangat jauh dengan angin yang sebenarnya luar biasa kencang. Walau dia masih memiliki sisi insecure nih, karena dia harus meminjam wujud diri Sogeking dalam merepresentasikan keinginannya tersebut. Yang hal ini pula kembali kita lihat di Trial Bark nanti, di saat dia selalu terlihat takut, kabur di wujud aslinya, lagi-lagi dia tiba-tiba berani ketika meminjam wujud lain, dan tentu saja itu adalah wujud dari Sogeking tersebut. Yang bahkan di situ dia bisa mengalahkan musuh yang terbilang cukup kuat loh, yaitu Perona. Ya, sampai cukup lama kita skip dan muncullah arc dari Dressrosa, ketakutan, kepengecutan dari Usopp yang awalnya kita kira sudah hilang nih, bersamaan dengan momen time skip yang ternyata masih sangat melekat di satu karakter ini. Ya, inget banget di Dressrosa ketika Usopp kabur, wah ini langsung jadi bahasan yang sangat mantap sekali, terutama di forum-forum yang langsung ngata-ngatain Usopp sampai sebegitunya. Lagi-lagi sangat wajar karena kita semua sudah mengira pasca time skip Usopp ini sudah menjadi seseorang yang berani dan tidak takut seperti dulu, ternyata masih sama saja. Di mana kebingungan Usopp pun memuncak ketika para Tontata yang sudah sejak awal memujanya dan akhirnya dia tidak bisa meninggalkan mereka,
yang terus-terusan menerima kebohongan sampai pada akhirnya Usopp sendirilah yang muncul dengan berkata, "Jika aku mati, aku ingin kalian membuatkan patungku." Ya, lagi-lagi kalau dari tema ini bukankah sangat menarik sekali, di mana tema dari Dressrosa adalah deception atau tipu daya manipulasi yang dilakukan oleh Doflamingo kepada seluruh rakyatnya. Di sini pula Usopp melakukan hal yang sama, yaitu menipu daya atau manipulasi dan memanfaatkan para kurcaci-kurcaci Tontata untuk membantu program dalam menghancurkan Doflamingo. Yang inilah pertama kalinya Usopp dengan gagah berani dilihat semua orang tanpa harus bersembunyi di balik topeng Sogeking, yang pada akhirnya kita lihatkan Usopp dibuatkan patung besarnya bersama dengan patung Nolan dan patung Lucy. Lalu juga dia pula dinobatkan sebagai dewa oleh semua orang yang ditolongnya, yaitu disebut sebagai Usopp the Messiah alias The God. Nah, dimana dari sini kita akan bahas semua spekulasi-spekulasi atau analisis untuk kedepannya, yang dari sini siap-siap nih akan sangat mind blowing sekali. Terutama untuk satu arc yang sudah kita tunggu-tunggu dan sudah di-spill sejak lama sekali, dan itu sudah pasti adalah arc Elbaf. Di mana Elbaf sendiri, jika kita balik, adalah fable, dan fable berarti sebuah kisah mustahil, dongeng yang identik dengan sebuah kebohongan, yang bukankah akan sangat cocok juga nih untuk karakter kita, seorang fable master, pencipta dongeng terbaik sejagat, yaitu God Usopp. Di mana sepanjang cerita One Piece, Usopp tidak pernah lupa hubungannya dengan para raksasa Elbaf ini, mulai dari dia yang sangat berapi-api ketika melihat Dory dan Brogy di Little Garden. Di situ pula dia menjadi semakin yakin akan impiannya dan ingin pergi ke Pulau Elbaf. Di mana di Enies Lobby juga, dia pula lah yang membebaskan atau liberating Oimo dan Cassie dari manipulasi pemerintah dunia. Serta di Dressrosa lah, di arc yang tadi kita bahas, dia diangkat sebagai dewa oleh Hajrudin, sosok yang nantinya menjadi kapten raksasa dari armada topi jerami, yang kalau kalian sadar ternyata Hajrudin punya pengetahuan atau background yang jauh lebih dalam lagi. Kita melihatnya ketika masih kecil di flashback dari Big Mom, dan dia pula lah yang membawa buku-buku peninggalan Ohara ke Pulau Elbaf. Lagi-lagi ini karakter yang jauh lebih penting dari apa yang kita rasakan di awal lalu. Sampai akhirnya Usopp menangis bahagia ketika melihat kedua masternya, yaitu Dory dan Brogy, ada di Pulau Egghead. Dan kebohongan pertama yang akan kita bahas tentu saja tentang Usopp yang menyebut dirinya sebagai keturunan dari Mont Blanc Nolan. Dan seperti yang sudah kita sampaikan berkali-kali ini, jika Nolan ini salah satu karakter yang super penting yang juga memiliki pengaruh besar terhadap serial One Piece, yang lagi-lagi bisa saya paralelkan seperti Roger dan bahkan mungkin tekad Joy Boy. Di mana Nolan selain berhubungan dengan suku Sandia, dia pula mengelilingi lautan dunia berkali-kali, bahkan pernah sampai ke New World, yaitu saja makanya dia sampai dipuja-puja oleh para suku Tontata. Yang bukankah menariknya, Usopp pula dipuja oleh kedua ras tadi yang kita sebutkan, Sandora dan Tontata, karena Usopp memiliki dua patungnya di dua suku tersebut. Yang bukankah ini sangat menarik sekali, Norlan dan Usopp memiliki hubungan langsung dengan kedua suku tadi. Yang entah bagaimana juga nih, saya cukup yakin jika Norlan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Elbaf nanti, yang lagi-lagi kalau kita hubungkan dengan Usopp, bukankah banyak teori yang berkata kalau dia akan mengalahkan Pangeran Loki di Pulau Elbaf tersebut. Lagi-lagi sebuah referensi yang paling terkenal adalah David versus Goliath. Itu adalah legenda di mana David yang kecil mengalahkan orang raksasa hanya menggunakan ketapelnya. Lagi-lagi ketapel, ya Usopp banget lah pokoknya. Yang bahkan juga kalau kita tarik lebih jauh lagi, pangerannya bernama Loki, yang sesuai dan diambil dari mitologi atau temanya yaitu dari mitologi Norse, di mana Loki ini adalah God of Mischief atau dewa penipu, yang bukankah penipu pembohong ini sangat cocok dengan dewa kita, yaitu God Usopp. Nah, jika ternyata benar Nolan ada hubungan dengan Elbaf ini, akan menjadi hal besar juga bagi Usopp, karena Nolan sama seperti Roger yang tadi kita katakan, dia mewarisi tekad Joy Boy walau lagi-lagi dia gagal menepati janjinya kepada Kalgara dan sebaliknya juga. Yang sebenarnya banyak juga mega teori sih yang berkata, apakah zaman dahulu ada janji juga semacam Joy Boy dan mungkin dengan Nika atau Binks di era Void Century. Ya lagi-lagi entah mereka satu orang atau tidak pun kita masih belum tahu, tetapi nama Sun God sendiri pula bukankah pertama kali disebutkan dalam flashback dari Norlan. Yang bahkan Usopp sekarang sudah mendapatkan statusnya sebagai God atau dewa, yang lagi-lagi bukan Usopp lah yang mengatakan hal tersebut, tetapi rakyat luas lah yang mengatakannya, makanya Bontinya mendapatkan nama
sebagai God Usopp. Dan dia akan menjadi sangat-sangat mirip seperti Luffy yang oke lah, Luffy ini sebagai Joy Boy Nika Sun God, tetapi Usopp juga sebenarnya pewaris dari Joy Boy dan dia akan menjadi liberator dari para raksasa. Karena bukankah banyak juga nih meme-meme dari foreshadow yang ada hubungkan jika oke nih Luffy ini sangat mirip dengan siluet dari Nika, tetapi bukankah ada orang lain juga yang udah gambar berkali-kali sangat mirip dengan siluet Nika yang tentu saja dia adalah God Usopp tersebut yang bukankah ini sangat menarik sekali. Nah, lalu mari di sini kita akan bahas juga tentang Usopp yang akan memiliki Hausoku no Haki. Di mana saya rasa Usopp akan membangkitkannya sama seperti Luffy dan Zoro yang sudah memiliki hal tersebut dan terkonfirmasi di nakama-nakama dari topi jerami. Ya balik lagi ya, seperti yang kita sindir di awal, Usopp ini tidak memiliki role yang pasti sama seperti Zoro. Jadi nggak aneh kan kalau dia akan memiliki Hausoku juga. Bahkan Usopp pula selalu dikatakan sebagai seorang raja kan, raja penembak ulung lah, raja pembohong juga, dimana untuk Zoro dia ingin menjadi raja pendekar terhebat dan Luffy menjadi raja bajak laut. Ya untuk hal ini sendiri sebenarnya sudah ada banyak tuh yang Oda sajikan kepada kita, mulai dari Usopp yang menyatakan dirinya sebagai kapten kuat dan luar biasa di lautan ini. Bahkan kata-kata tersebut dijelaskan lebih real langsung nih dibandingkan Luffy dan Zoro yang tidak pernah mengakui dirinya sekuat itu. Dan terkait keberaniannya sudah kita bahas juga di awal tadi kalau dia sebenarnya berani namun masih kalah dengan sisi insecure tersebut. Jadi jika dia bisa menghilangkan rasa ketidakpercayaan dirinya, itu dia pula akan mengaktifkan hal yang sangat cocok dengan perambisian, yaitu tentu saja yang namanya Haki. Karena bukankah dari momen Usopp bisa melihat Ken Bunsoku Haki di Dressrosa lalu, yang entah bagaimana nih secara tidak sengaja, karena bahkan sampai sekarang Oda belum memfollow up lagi terkait kemampuan Usopp tersebut. Yang kok kalian sadar bentuk Hakinya itu sangat berbeda loh dari bentukan Ken Bunsoku yang biasa. Di jarak yang sangat jauh, tidak hanya melihat aura, dia bisa melihat wujud dan bentuk dari orang tersebut. Makanya dia bisa bilang kalau itu adalah Luffy dan yang bocah kecil adalah Sugar. Orang lain yang mungkin mirip bentukannya seperti ini hanyalah seorang Admiral Fujitora yang dia tanpa mata, makanya kemampuan Ken Bunsoku no Hakinya sangat luar biasa. Yang untuk hal ini pula sudah kita lihat di Dressrosa. Yang lagi-lagi ini Admiral loh dibandingkannya yang kekuatannya jelas tidak main-main. Bahkan dari kebohongan saja, Usopp sudah 2 kali berbohong kepada kita tentang Hausoku no Haki. Pertama, ketika dia di depan para tontata yang berkata getaran ini akibat Hausoku no Haki yang dia miliki. Dan kedua, ketika di Onigashima, Haki Big Mom yang menyebar luas, Usopp katakan sebagai Haki miliknya juga. Dan tahu yang lebih menarik, 2 musuh yang Usopp kalahkan mengeluarkan busa dari mulutnya, layaknya terkena efek Hausoku no Haki. Pertama adalah Perona, dan yang kedua adalah Sugar. Yang lagi-lagi Hausoku no Haki sendiri memang dikenal sebagai manifestasi dari semangat, kehadiran spiritual dari karakter yang dapat menguasai semangat musuh, atau dalam kata lain, sebuah intimidasi. Dan Usopp lagi-lagi satu-satunya orang yang dapat berkomunikasi dengan Klaba Waterman, sosok hasil manifestasi dari benda mati alias Going Merry tersebut. Dan sebagai penutup dari teori ini, kita akan hubungkan Usopp dengan seseorang yang sangat kuat sekali yang ada hubungan dengan Elbaf. Dan tentu saja dia adalah sang Yonkou Big Mom atau mungkin mantan Yonkou. Bahkan dia pula seseorang yang mengeluarkan serangan kuat dari Elbaf sebanyak 3 kali, yaitu Ikoku Sovereignty. Ya mulai pertama ketika di Whole Cake Island, lalu juga di Onigashima, dan di puncak ketika bersama Kaido. Yang lucunya satu-satunya kru topi jerami yang tidak merasakan serangan itu ya tentu saja hanya Usopp seorang, yang bahkan dia pula sudah melihat langsung kekuatan tersebut dari sang kapten raksasa yaitu Dory dan Brogy ketika di Little Garden. Dimana Big Mom sendiri, buat yang masih bingung, dia ini bukan Elbaf ya, karena dari ukuran saja Big Mom ini hanya sepertiga dari ukuran Elbaf. Dan untuk cast dari Elbaf sendiri udah bisa kita lihat kan sekuat apa mereka, bahkan masih bisa ketawa-ketawa di hadapan seseorang iblis seperti Gorosei yang kita lihat di Pulau Egghead. Dan sebagai penutup, momen Usopp di Elbaf nanti yang taunya akan bersanding paling depan bersama para raksasa Elbaf, yang pastinya raksasa ini bukankah ditakuti di seluruh dunia. Yang pastinya
Nantinya momen ini akan menjadi momen ikonik yang akan membuat Usopp menjadi seseorang yang sangat penting. Dan jangan lupa kita sering memprediksikan kalau Elbaf akan menjadi lokasi dari perang besar yang melibatkan banyak orang penting. Nah, di saat orang-orang penting ini berkumpul dan melihat Usopp ternyata memiliki peran atau role segitu besarnya, bukankah nantinya dia benar-benar akan dikenal sebagai pahlawan pemberani di lautan? Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Saya ingin berterima kasih juga nih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, yang lumayan cukup panjang kan untuk video tentang Our God kita. Dan kebetulan karena kita juga sedang membahas Usopp, buat kalian yang mau support di film ini secara langsung, bisa langsung pesan merchandise ikonik dari Our God kita. Yang akhirnya momen simple inilah yang bisa dibilang Usopp sebenarnya menyelamatkan dunia. Karena kalau dia tidak melakukan sniper ke arah Sugar, bukankah nantinya Luffy akan menjadi mainan dan Luffy akan hilang dan bahkan semuanya pun akan hilang. Nah, spesial buat kalian penonton video ini, ada bundling nih pemesanan kaos dan bucket hat dari Usopp. Kalian akan langsung mendapatkan potongan dari 250.000 hanya menjadi 175.000 saja, yang wadaw banget nih. Yuk, buat kalian yang ingin bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devela pamit, and I'll see you guys next time.